Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Di atas kekosongan, Xiaoyan melihat dua sinar cahaya yang perlahan mendekat di depannya, hatinya penuh ketakutan, matanya tertuju pada dua kelompok cahaya, dan jika ada yang salah, dia akan segera memisahkan keduanya. Tapi pada akhirnya, kekhawatiran di hati Xiaoyan tidak muncul sama sekali, yang membuatnya merasa sedikit rileks, dan pada saat yang sama, dia memiliki secercah harapan akan perpaduan antara keduanya. Di bawah tatapan Xiaoyan, asal jiwa murni dan sisa jiwa Xiao Xuan perlahan bersentuhan, dan saat cahaya keduanya bergabung bersama, cahaya yang lebih hangat dilepaskan, membuat ini kegelapan dalam kehampaan diam-diam surut. Xiaoyan mencurahkan seluruh kekuatan jiwanya dan membungkusnya di sekitar klaster cahaya untuk mencegah diganggu oleh hal-hal yang tidak terduga, dan juga untuk dapat mengamati situasi di dalamnya dengan lebih hati-hati. Jiwa sisa Xiao Xuan telah mencapai titik kerapuhan ekstrim, dan tidak mungkin untuk secara aktif memadukannya. Dalam situasi saat ini, itu adalah sumber jiwa yang mengalami diferensiasi sedikit demi sedikit, mengeluarkan 1% dari sumber jiwanya, menyuntikkan di antara sisa-sisa. Dengan kemajuan yang lambat dari proses ini, jiwa sisa Xiao Xuan telah melepaskan cahaya putih susu yang lebih terang dari sebelumnya meskipun perubahannya sangat kecil, itu tidak bisa lepas dari pengamatan cermat kekuatan jiwa Xiaoyan. Perubahan kecil ini membuat hati Xiaoyan yang menggantung sedikit rileks. Tentu saja, itu tidak berarti ini sudah berakhir. Ini baru permulaan, dan ini juga awal yang baik. Selama itu dapat memastikan bahwa sinar asal jiwa ini sepenuhnya diserap oleh sisa jiwa Xiao Xuan, maka itu berarti sisa asal jiwa juga dapat diserap. Untuk Xiaoyan, ini adalah hasil yang paling dia inginkan. Lagi pula, hanya dengan cara ini Xiao Xuan benar-benar memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Ketika Xiaoyan membagi kekuatan jiwanya menjadi dua penggunaan dan tanpa henti memurnikan jiwa Heimu, waktu berlalu dengan cepat. Setelah Xiaoyan memastikan bahwa sisa jiwa Xiao Xuan dapat menyerap sumber jiwa itu secara mandiri, dia hanya memasukkan semua sumber jiwa halus ke dalam botol batu giok, menunggu fusi lambatnya. Dan pada saat ini, Gu Yu yang telah pergi, kembali lagi melihat ekspresi santai di wajah Xiaoyan. Gu Yu langsung mengerti bahwa jika masalah Xiao Xuan belum terselesaikan, Xiaoyan tidak akan bisa menunjukkan kemudahan seperti itu. Lihat. Dengan santai melemparkan bola cahaya putih susu ke Xiaoyan, Gu Yu juga berkata sambil tersenyum di sudut mulutnya. Bagaimana? Ayo selesaikan masalah leluhurmu. Xiaoyan pertama-tama mengambil bola cahaya dengan curiga, lalu mengangguk dan bersenandung ringan, lalu mengalihkan perhatiannya ke bola cahaya di tangannya. Bola cahaya di tangannya juga merupakan bola yang berasal dari jiwa, dan menilai dari nafasnya, mungkin sekitar 1/5 dari asal kayu hitam. Tapi setelah merasakan aura di atas, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkesiap, dengan sedikit kecurigaan di wajahnya, mengapa aura ini terlihat sedikit familiar. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, aura di gugusan cahaya ini, mengapa, bagaimana kelihatannya Kingmu itu. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Xiaoyan menatap Gu Yu sesaat, menunjuk ke bola lampu di tangannya, dan bertanya dengan ragu. Old Gu, sumber jiwamu, adalah, dari mana asalnya? Pada saat ini, hati Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi suasana hati yang gelisah. Jika itu benar-benar seperti yang dia sadari, maka sumber jiwa di tangannya adalah milik patriark dari klan spiritual. Jika klannya mengetahui hal ini, dia, orang luar, bahkan mengambil sesuatu milik kepala klan, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Menghadapi pertanyaan gelisah Xiaoyan, Gu Yu tertawa kecil, dan berkata dengan acuh tak acuh. Oke, benda ini memang milik Aoki, tapi lelaki tua itu tetap membantunya mendapatkan kembali tubuhnya, jadi bagaimana jika aku memberinya sesuatu sebagai hadiah? Sebelum kata-kata itu jatuh, ekspresi Xiaoyan berubah dengan liar, lelaki tua di depannya benar-benar memiliki kekuatan dan tidak takut pada apapun. Tapi tidak peduli apa, kaulah yang mencabut sumber jiwanya, dan sekarang kau dengan santai melemparkannya anak setengah kaisar. Jika orang ini benar-benar datang ke pintunya, lalu apakah itu kesalahan Gu Yu, atau Xiaoyan? Menghadapi ekspresi khawatir Xiaoyan, Gu Yu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak di bawah tatapan mengeluh Xiaoyan. Dia dengan ringan melambaikan tangannya dan mengangkat tangannya menyerah, lalu tersenyum dan berkata, "Mengapa? Lelaki tua itu disalahkan oleh anak ini karena menjadi seperti ini,
dan kamu, orang yang terlibat, tidak keluar untuk mengatakan sepatah kata pun. Orang tua itu juga sangat ingin tahu, apakah kamu sudah melakukannya. Bantuan yang begitu besar, apakah Anda benar-benar membalas kebaikan Anda? Petik 2. Saat kata-kata itu keluar, Xiaoyan segera mengerutkan kening, dan mengikuti pandangan Gu Yu. Pada akhirnya, sesosok berdiri di kehampaan seperti pohon mati, tanpa bergerak sama sekali. Baru setelah kata-kata Gu Yu keluar, hatinya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, dan kemudian nafas kehidupan yang kuat menyapu, tubuhnya yang telah berdiri di kehampaan juga perlahan rileks, matanya terbuka dengan ringan, penuh vitalitas. Setelah cahaya biru yang menyilaukan melintas, sekilas kayu hitam asli telah menghilang, dan pola aneh di seluruh tubuh lelaki tua yang muncul saat ini sudah lama menghilang, dan sepasang mata hijau zamrud penuh kebijaksanaan dan kecemerlangan. Saat dia bangun, sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia muncul di depan Gu Yu, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan segera memberi hormat kepada Gu Yu. Junior Aoki, aku sudah bertemu senior Huoling. Baru setelah dia mendengar kata-kata ini, Xiaoyan langsung mengerti. Tidak heran Gu Yu masih terlihat cuek setelah mencabut sumber jiwanya, ternyata Aoki ini sudah mengetahui identitasnya. Gu Yu tersenyum di sudut mulutnya saat mendengar kata-kata itu, tapi kemudian mendengus dingin lagi, dan berkata, "Kamu benar-benar bangun saat itu, dan kamu berani tampil di depan lelaki tua itu, jadi kamu tidak takut aku akan membakar akar ginsengmu." Gu Yu mengucapkan sepatah kata, dan Kingmu buru-buru mendorong kepalanya yang terkubur lebih dalam, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, tolong jangan salahkan aku. Hanya saja juniornya belum pulih, dan diambil dari sumber jiwa. Kayu hitam tadi juga dilucuti dari tubuhnya. Untuk memurnikan sisa nafas dari kayu hitam di akar ginseng, junior tidak muncul sekarang." "Huff, kenapa? Bisa dikatakan, apakah itu kesalahan lelaki tua itu?" Kata-kata Gu Yu membuat wajah Kingmu penuh dengan kengerian dan ketakutan, dan dia dengan cepat menyangkalnya. Hantu tulang di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh suku Senling saat ini, apalagi kekuatannya, mengingat dia adalah tubuh roh api, itu sudah cukup untuk menyapu suku Senling mereka. "Bocah ini berkata bahwa aku telah memperkuat asalmu. Ini salah orang tua itu. Apakah kamu setuju?" Kata-kata Gu Yu keluar lagi, dan mata Aoki membeku, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Senior membantu junior mendapatkan kembali tubuhnya, yang sudah merupakan bantuan besar bagi junior. Sedikit sumber jiwa bukanlah apa-apa. Hal semacam ini, masalahnya adalah berlatih perlahan. Ambil saja, teman kecil Yan Xiao. Haha. Meskipun dia mengatakannya dengan mudah, tetapi Xiaoyan juga melihat Kingmu berkeringat deras, dan jiwanya ditarik keluar. Pada saat ini, dia sudah sangat lemah, dan akan konyol untuk berbicara tentang berkultivasi perlahan. Asal-usul jiwa adalah sumber kehidupan, bagaimana bisa dengan mudah diperoleh dengan kultivasi? Seperlima dari asal ini, Aoki mungkin tidak menunggu ratusan atau bahkan ribuan tahun, akan sulit untuk pulih. Dan melihat penampilannya, jelas tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Dalam hal ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyimpannya dengan ekspresi minta maaf setelah menatap Gu Yu dengan saksama. Di dunia yang gelap gulita, waktu berlalu dengan tenang di ujung jari, dan dalam sekejap mata, tidak banyak yang tersisa dari jiwa halus Heimu. Tapi saat ini, kelompok cahaya lain muncul di kuali obat. Dalam kelompok cahaya itu persis dendam tersegel Heimu. Dan kemunculan grup ringan ini juga membawa kegembiraan yang tak terduga bagi Xiaoyan. Selama semua ki pertempuran dalam kelompok cahaya ini dapat disempurnakan dan diserap, semua ki pertempuran dari setengah Kaisar Bintang 9 bukanlah sumber daya kultivasi yang kecil. Tentu saja, seperti sebelumnya, jika dia ingin menyerap dendam ini dengan percaya diri, dia secara alami harus melalui penyempurnaan berulang kali, jika tidak, Xiaoyan benar-benar khawatir. Langkah berulang yang sama diulangi di kuali di depan Xiaoyan, setelah aliran Douqi disempurnakan dan dimurnikan oleh api yang berbeda. Douqi yang awalnya setebal lengan hanya tersisa satu setebal lengan tam string. Meski penampilannya tidak sebagus dulu, entah itu kemurnian atau kandungan energi juang, tidak jauh berbeda dengan aslinya. Tentu saja, pada saat pemurnian yang sama, tidak mungkin tanpa konsumsi. Kekuatan api yang berbeda adalah mutlak. Meskipun jumlah besar ki pertempuran ini setara dengan lautan ki pertempuran,
di bawah pemurnian terus-menerus dari api yang berbeda, itu juga terdiri dari lautan pertempuran Qi, itu berubah menjadi danau balas dendam. Dikatakan bahwa jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus kehilangannya terlebih dahulu, yang terjadi di Kuali saat ini persis seperti pemandangan ini. Tapi ini tidak masalah bagi Xiao Yan, bagaimanapun, dendam ini tidak dikembangkan olehnya, selama itu sebanding dengan kekuatannya, dia tidak peduli berapa banyak yang dikonsumsi. Adapun Guyu, setelah bermain-main dengan Aoki, dia bangkit lagi dan menjelajahi kedalaman ruang ini. Aoki memandangi sosok Guyu yang pergi, lalu menghembuskan napas sedikit santai di mulutnya. Keringat dingin di dahinya juga menyembur seperti pegas dalam sekejap. Menghadapi Guyu, dia selalu bisa merasakan gelombang tanpa paksaan. Ini mungkin postur orang yang kuat, atau mungkin karena Guyu sendiri adalah api yang aneh. Di depan api aneh, mereka, ras kuno yang sama-sama lahir di surga dan di bumi, juga sulit dibandingkan dengannya. Kepergian Guyu memberi Aoki cukup waktu untuk pulih, jika tidak, dia benar-benar tidak akan berani bersikap santai dan acuh tak acuh seperti Xiao Yan. Oleh karena itu, di ruang ini pada saat ini, kecuali Guyu yang berkeliaran, Xiao Yan dan Aoki di lapangan semuanya telah memasuki kondisi kultivasi dengan konsentrasi tinggi. Aku tidak tahu berapa lama, tapi suasana sepi di arena dipecah oleh angin kencang yang tiba-tiba. Aoki, yang perlahan pulih dalam kondisi kultivasi, hampir tertiup angin kencang. Tapi bagaimanapun, Aoki juga merupakan faksi yang kuat, meskipun saat ini dia berada di titik terendah, tetapi angin kecil ini tidak dapat menyakitinya. Sosok yang duduk bersila di kehampaan tiba-tiba melintas, dan kemudian dia mundur 100 kaki jauhnya, dan matanya tertuju pada pusat badai dalam sekejap. Dengan persepsinya yang tajam, dia langsung tahu bahwa sumber angin geng itu ada di sana. Tapi ketika Aoki meliriknya, mau tidak mau dia sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya, sumber angin kencang yang tepat adalah Xiao Yan. Tetapi pada saat ini, aura Xiao Yan telah mencapai puncak dari setengah Kaisar Bintang 3, dan dia hanya mampu menembus setengah Kaisar Bintang 3 dan memasuki setengah Bintang 4, Kaisar. Untuk poin ini, angin menakutkan yang mengelilingi Xiao Yan adalah bukti terbaik. Melihat Xiao Yan sepertinya akan menerobos, kulit Kingmu sedikit berubah, dan dia buru-buru melihat kuali obat di depannya. Tetapi pada saat ini, kuali obat kosong, api aneh yang mengamuk telah menghilang, dan dua kelompok cahaya di dalamnya telah hilang sama sekali. Melihat pemandangan ini, Aoki langsung mengerti. Tidak heran Xiao Yan hampir menerobos saat ini, sepertinya dia telah menyerap semua energi pertarungan. Tapi seperti ini, Aoki tidak hanya merasa tidak senang, tetapi juga mengerutkan kening, matanya tertuju pada Xiao Yan, dan ada cahaya aneh di matanya. Sesaat kemudian, ketika badai di sekitar Xiao Yan menjadi lebih intens, di kehampaan di kejauhan, sesosok tua dan kurus dengan cepat menyerbu. Meski ribuan mil jauhnya, Guyu sudah menatap Xiao Yan yang berada di tengah badai. Merasakan badai yang semakin ganas di sekitarnya, pada saat ini, Guyu juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi meskipun demikian, dia masih memiliki harapan di dalam hatinya. Ketika mereka semakin dekat, Guyu dan Kingmu berdiri berdampingan, mata mereka tertuju pada Xiao Yan di lapangan. Ketika Aoki melihat Guyu kembali, dia secara alami tidak berani ceroboh di dalam hatinya, dan buru-buru menundukkan tangannya ke Guyu, tetapi saat ini, Guyu tidak punya niat untuk bermain dengannya lagi, dia hanya melambaikan tangannya tanpa pandang bulu, dan sudahlah. Bocah ini, kenapa kamu terburu-buru? Kamu telah dipromosikan menjadi bintang 4 dalam setahun, kamu akan mati. Merasakan aura yang semakin mendominasi tubuh Xiao Yan, Guyu tidak bisa menahan cemberut, dan ada suara kutukan di mulutnya. Tapi ketika kata-kata di mulut Guyu jatuh ke telinga Kingmu, ekspresi wajah Kingmu langsung menjadi lebih intens. Dia baru saja mendengar orang di sebelahnya mengatakan bahwa Xiao Yan telah dipromosikan menjadi bintang 4 dalam setahun. Jika orang lain mengatakan ini, mungkin dia akan menganggapnya sebagai lelucon, tetapi jika Guyu di depannya mengatakannya, dia tidak akan pernah memikirkan kata lelucon. Dalam setahun, untuk dipromosikan menjadi 4 bintang berturut-turut, dan masih di level setengah kaisar, bukankah kecepatan kultivasi ini akan melawan langit? Betapa sulitnya jalan menuju kultivasi, bagaimana mungkin Aoki tidak tahu, meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih unggul dari Xiao Yan, tetapi dia juga tahu dengan jelas betapa sulitnya untuk naik ke level setengah kaisar. Pada tingkat setengah kaisar,
kultivasi setiap bintang membutuhkan dukungan dari Douqi yang menakutkan 10 kali lebih kuat daripada Douseng. Dan jika Anda ingin maju, apakah itu semangat juang yang Anda butuhkan atau akumulasi kultivasi Anda sendiri, itu bahkan lebih menakutkan. Secara umum, setengah kaisar jarang hanya menggunakan energi langit dan bumi dalam kultivasi mereka, karena semua setengah kaisar tahu bahwa jika mereka hanya mengandalkan penyerapan energi mereka sendiri dari langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan mereka, itu akan sangat lambat. Untuk dapat menerobos, itu akan memakan waktu beberapa tahun sebagai harganya. Tentu saja, jika teknik kultivasi cukup untuk menentang langit, maka itu akan menjadi masalah lain. Lagi pula, latihan kekuatan dapat memungkinkan kultivator menyerap energi dunia lebih cepat, dan latihan tingkat tinggi sama efektifnya bahkan untuk pembangkit tenaga listrik seperti Bandi. Alasan mengapa Xiao Yan dapat menerobos begitu cepat adalah karena dia dibatasi oleh aturan langit dan bumi dari benua Douqi ketika dia menerobos, dan potensi api yang berbeda tidak sepenuhnya terungkap. Kedua, itu karena bunga iblis Tianque. Tianque Yaohua telah dibesarkan oleh langit dan bumi selama ribuan tahun, itu adalah sumber daya kultivasi yang unggul. Xiao Yan melahapnya dan memurnikannya, dan baru kemudian mencapai tahap tengah kaisar setengah bintang 3. Tetapi dengan peningkatan terus-menerus dari kekuatan Xiao Yan Half Emperor, dia tidak pernah benar-benar menstabilkannya untuk waktu yang lama. Dan jika Xiao Yan menerobos lagi hari ini, maka mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menebus kekosongan dalam kultivasinya hari ini. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang diharapkan Guyu saat ini adalah Xiao Yan dapat mengendalikan kudanya dan berhenti tepat waktu, jika tidak, hasilnya mungkin sama sekali tidak dapat diterima oleh Xiao Yan, dan ketika Guyu dan Aoki mengkhawatirkan Xiao Yan di luar arena, Xiao Yan, yang berada di tengah badai, juga penuh dengan ketidakberdayaan dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menekan semangat juang yang melonjak di tubuhnya. Suasana hati Xiao Yan saat ini hanya bisa diungkapkan dalam satu kalimat. Keserakahan tidak cukup untuk menelan gajah. Agar dapat menyerap balas dendam dari memurnikan Heimu sesegera mungkin, Xiao Yan menelannya tanpa banyak berpikir. Benar saja, setelah semua energi pertempuran dari setengah kaisar bintang 9 meletus di tubuh Xiao Yan, dia berlari kencang seperti kuda liar yang berlari liar. Dendam yang mengerikan tidak meledakkan tubuh Xiao Yan dalam sekejap, yang sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Dan di bawah kendali api surgawi Xiao Yan, ki pertempuran dari awal masih di bawah kendali Xiao Yan meskipun melelahkan, kecepatan pemurnian jauh lebih cepat. Setelah disempurnakan oleh api yang berbeda dan dipadatkan oleh Fenjue, Douqi yang lebih murni terus mengalir ke ruang siklon di sepanjang rute Fenjue. Dan aura Xiao Yan juga berangsur-angsur pulih selama proses pemurnian yang lambat, meskipun proses ini memakan waktu sedikit lebih lama, kecepatannya masih lebih cepat daripada memurnikannya di kuali obat. Selain itu, setelah disempurnakan oleh api yang berbeda, Douqi langsung memasuki metode pembakaran formula. Dengan cara ini, Douqi yang disempurnakan lebih murni dan padat, dan dapat digunakan dengan lebih baik oleh Xiao Yan. Jika tidak, jika diserap setelah pemurnian, Xiao Yan akan mendapat lebih banyak masalah. Dia harus menjalankan Douqi di sepanjang rute teknik Fenjue beberapa kali, hanya untuk bisa menyatu dengan Douqi di tubuhnya. Ide Xiao Yan memang bagus, dan memang jauh lebih cepat dan mudah. Tetapi hasil saat ini tampaknya telah membuat Xiao Yan menjadi masalah yang lebih besar. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa penyempurnaan, energi pertempuran yang terkondensasi akan menjadi sangat besar sehingga ruang siklon Xiao Yan tidak dapat menyerap semuanya. Oleh karena itu, situasi yang dihasilkan adalah terobosan yang dinantikan oleh orang-orang kuat biasa. Tapi Xiao Yan tahu lebih baik daripada orang lain bahwa situasinya saat ini sama sekali tidak cocok untuk terobosan, dan dia tahu semua masalah yang bisa dipikirkan Guyu. Jika Anda menerobos saat ini, saya khawatir kekuatan Anda sendiri tidak akan dapat meningkat untuk waktu yang lama. Tapi ini bukan hal yang baik untuk Xiao Yan yang sangat membutuhkan kekuatan, bagaimanapun, Guisamen tidak akan memberinya waktu ekstra untuk berlatih. Dengan keterampilan hantu-hantu itu, hal-hal tentang dia di kota liar mungkin telah diperhitungkan di telinga mereka, dan pertemuan berikutnya antara Xiao Yan dan mereka tidak akan terlalu jauh. Pada saat ini, di tengah badai, tubuh Xiao Yan sudah memerah karena energi pertarungan yang sangat besar di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya membengkak lebih dari 3 kali dalam waktu singkat ini. Namun meski begitu, tubuh Xiao Yan terus membengkak. Sekilas,
Xiaoyan saat ini seperti bom waktu. Selama energi pertempuran di tubuhnya mencapai puncaknya, akan ada ledakan, meledak. Tapi sebenarnya berbicara, Xiaoyan saat ini juga dalam keadaan seperti itu. Di pusaran dalam tubuh, gelombang energi pertempuran menyebar ke setiap sudut tubuh Xiaoyan, mengubah Xiaoyan menjadi pria gemuk besar. Pada saat ini, bahkan jika tubuh Xiaoyan dibelah, gelombang energi pertarungan akan dilepaskan. Untuk sesaat, tubuh Xiaoyan tidak bisa lagi bertahan, dan mulut berdarah mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, darah bercampur dengan energi pertempuran yang bergejolak, dan menyembur keluar seperti air mancur. Namun meski begitu, kondisi Xiaoyan masih belum membaik. Melihatnya seperti ini, Xiaoyan hanya bisa mencoba menerobos. Apa? Tiba-tiba, Xiaoyan mengeluarkan raungan seperti lolongan naga, dan seberkas energi pertarungan yang tebal keluar, tenggelam ke dalam kehampaan di atas kepala Xiaoyan. Tapi setelah raungan ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dalam sekejap, Dewa Emas Raksasa muncul di tengah badai. Dan energi pendendam yang melonjak itu sepertinya tiba-tiba memiliki titik untuk dilampiaskan, menyebar tiba-tiba, dan Xiaoyan akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas lagi. Memanfaatkan waktu kecil ini, Xiaoyan buru-buru memobilisasi api aneh di tubuhnya, siap membersihkan kekacauan, dan pada saat yang sama berharap kecelakaan ini bisa berakhir di sini. Sangat disayangkan bahwa Xiaoyan meremehkan jumlah ki pertempuran yang kuat. Meskipun ia mendapat dukungan sementara dari tubuh kaca Vajra, ki pertempuran yang sengit itu dengan cepat naik hanya dalam sekejap. Tapi kabar baiknya adalah Xiaoyan hampir tidak bisa menekan itu. Merasakan semangat juang yang masih mengamuk seperti gelombang di tubuhnya, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega, semangatnya terangkat, senyum perlahan muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan dia berkata dengan lembut. Hahaha, selanjutnya, saatnya aku kembali dengan jujur. Begitu kata-kata itu jatuh, api aneh di tubuh tiba-tiba naik, dan dengan cepat menyebar ke organ dalam tubuh Xiaoyan, menyelimuti semua energi pertempuran. Di bawah tekanan api aneh, untaian energi pertempuran secara bertahap dikompresi menjadi manik-manik seukuran ibu jari, yang kemudian dibungkus oleh api yang berbeda dan ditarik kembali ke dalam siklon. Setelah menahan rasa sakit sebelumnya, Xiaoyan saat ini menjadi lebih berhati-hati dalam tindakannya, mencoba memadatkan setiap gumpalan energi pertempuran sebanyak mungkin, dan baru kemudian dengan hati-hati masuk ke dalam topan. Dan hanya pada saat inilah ekspresi Xiaoyan berubah. Saat dendam itu kembali ke topan lagi, Xiaoyan perlahan memasuki kondisi kultivasi, dan Feng Jue di tubuhnya juga beroperasi sesuai dengan itu. Pada saat ini, Xiaoyan perlu memadatkan dan menyempurnakan Dou Qi yang tersebar itu lagi. Pada saat yang sama, itu dapat dianggap sebagai pemadatan Dou Qi-nya sendiri. Tidak peduli dari aspek mana, manfaat bagi Xiaoyan sudah terbukti dengan sendirinya dari. Di topan, api aneh yang indah menjaga di depan ruang topan, memurnikan setiap helai energi pertarungan yang terkondensasi. Setiap helai energi pertempuran murni setebal ibu jari, setelah sangat terkondensasi oleh api yang berbeda, berubah menjadi benang tipis seperti rambut, dan segera dikumpulkan ke ruang siklon. Ketika Xiaoyan selesai memadatkan semua ki pertempuran lagi, di ruang siklon, ki pertempuran penuh awalnya hanya memiliki lebih dari setengah ruang saat ini, dan itu diisi dengan ki pertempuran seperti danau. Adapun bagian kecil yang tersisa, ini adalah manfaat yang dibawa oleh ki pertempuran kental Xiaoyan kali ini. Di ruang siklon saat ini, meskipun tampaknya Dou Qi tidak penuh seperti sebelumnya, itu lebih kental saat menggunakannya, tidak hanya tidak akan kurang dari sebelumnya, tetapi efek kental akan membuat Dou Xiaoyan Qi bahkan lebih kuat, dan bagian ruang yang tersisa adalah manifestasi dari peningkatan kekuatan Xiaoyan. Dilihat dari saat ini, meskipun Xiaoyan tidak pernah menginjakkan kaki di setengah Kaisar Bintang 4, dia telah mencapai tingkat puncak dari setengah Kaisar Bintang 3, bahkan jika dia hanya satu langkah dari 4 bintang setengah Kaisar. Xiaoyan akan dapat secara resmi menerobos ketika situasinya sudah matang, tetapi sebaliknya, tidak akan ada celah dalam kekuatan Xiaoyan. Minum. Di atas kehampaan, angin yang menakutkan menghilang, tetapi raksasa emas itu tiba-tiba berdiri, dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit ke arah kehampaan di atas kepalanya. Momentumnya seperti pelangi. Setelah melolong panjang, raksasa emas itu masih tampak tidak puas, sosoknya yang besar tiba-tiba terguncang, tinjunya terkepal erat, dan kemudian dia mengeluarkan raungan liar, menyapu kekosongan. Ledakan. Meskipun tidak melukai yang asli,
Tetapi begitu saja, kekosongan yang tak terlihat secara paksa keluar dari lingkaran tekanan seperti lubang senjata, dan ruang di dalamnya meledak ketika tekanan mencapai puncaknya. Kekuatan semacam ini, hanya dengan satu pukulan, sudah cukup untuk dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat surga yang ditampilkan oleh setengah kaisar bintang 1. Hehe, sepertinya anak ini juga agak sadar diri, tidak sombong seperti biasanya. Melihat Xiao Yan seperti ini, Gu Yu juga tertawa kecil, menggerakkan tubuhnya, dan terbang menuju Xiao Yan, dan setelah itu, Aoki buru-buru mengikuti. Ledakan. Itu adalah pukulan lain. Kali ini, raksasa yang diubah oleh Xiao Yan menggenggam kedua tangan bersama-sama, dan palu berat yang keras menghantam dari atas ke bawah, menyebabkan kekosongan yang datang meledak menjadi semburan. Ada ledakan sonik yang mengerikan. Begitu pukulan itu jatuh, kehampaan itu segera meledak, dan badai dahsyat menyapu dalam sekejap, bergegas menuju Gu Yu yang akan datang. Gu Yu tidak peduli tentang ini, melambaikan tangannya dengan santai, dan membubarkan pukulan menakutkan Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa mengerutkan bibirnya dengan tidak senang menghadapi Gu Yu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba membombardirnya, itu akan sia-sia. Huff, Brat, kamu cukup berani. Kamu bisa menelan semua energi pertempuran dari 9 bintang dan setengah kaisar. Jika kamu tidak dilindungi oleh api aneh, dan kamu telah mengkonsumsi banyak selama penyempurnaan, mari kita lihat apa kamu melakukannya hari ini, hidup. Main-main ya main-main, tapi masih banyak kata yang harus ditegur Gu Yu. Perilaku Xiao Yan hari ini memang sedikit berlebihan. Jika dia tidak hati-hati, itu akan berakibat fatal. Xiao Yan hanya bisa tersenyum puas dengan ini. Dia tidak mengerti mengapa dia, yang selalu berhati-hati, akan sangat bodoh hari ini untuk melakukan hal seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Mengangkat bahu tak berdaya, bagaimanapun, masalah tentang Heimu akhirnya bisa berakhir sekarang, dan sekarang dia telah pulih ke puncak, saatnya untuk pergi dari sini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan yang tak ada habisnya, dan sedikit mengernyit. Tidak ada batasan kegelapan di sini, dan dia tidak tahu di mana jalan keluarnya. Melihatnya seperti ini, sepertinya tidak mungkin untuk keluar. Melihat adegan Xiao Yan ini, Gu Yu secara alami mengetahui keraguan di hati Xiao Yan, tetapi dia hanya tersenyum ringan, tidak mengatakan apa-apa dengan jelas, tetapi berbalik untuk melihat Aoki yang berada dekat di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum. Ruang ini, secara logis, seharusnya berada di bawah kendalimu. Kata-kata di mulut Gu Yu jatuh, Xiao Yan mengangkat alisnya, dan mengalihkan pandangannya ke Aoki. Dia mendengar arti dari kata-kata Gu Yu barusan, dan ruang ini tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Aoki. Ekspresi Aoki sedikit membeku ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat matanya ke arah Gu Yu dan Xiao Yan, lalu mengangguk perlahan. Segera setelah itu, Aoki mendesah dengan wajah sedih. Senior benar, ruang Senling ini dikendalikan oleh Patriark klan Senling. Sayang sekali Heimu juga Patriark termuda klan kita. Setelah kata-kata itu jatuh, Aoki mengabaikan ekspresi terkejut di wajah kedua Xiao Yan, menghela nafas, dan melanjutkan. Ruang roh ini memiliki jejak jiwa Heimu, tapi dengan kemampuanku, aku tidak bisa menemukannya, jadi. Pada titik suara ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Gu Yu juga tahu arti dari kata-kata Aoki, tidak lebih dari ingin membantunya menemukan lokasi jejak jiwa. Lagi pula, pada saat ini, jiwa Aoki rusak, dan satu-satunya yang dapat menemukan jejak jiwa itu adalah Gu Yu. Gu Yu melengkungkan bibirnya dengan ringan, tetapi Gu Yu juga tidak berdaya, orang ini jelas ingin membantunya mendapatkan kembali kendali atas ruang roh ini, jadi dia bersikeras untuk berbicara omong kosong yang tidak perlu. Menyadari ekspresi tidak senang Gu Yu, Aoki juga tersenyum canggung, menatap Xiao Yan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Xiao Yan juga terhibur dengan ekspresi dua orang di lapangan, tetapi Gu Yu mengabaikannya, dan dengan pikiran, kekuatan jiwa yang agung menyebar dengan cepat setelah beberapa penyelidikan, bersama-sama nafas aneh ditemukan olehnya. Matanya sedikit menyipit, dan dengan pemikiran di benak Gu Yu, kekuatan jiwa segera mengerumuni, dengan cepat mengelilingi aura itu, dan pada saat yang sama, api dingin roh tulang naik lagi, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, auranya diberikan kepadanya, benar-benar terhapus. Nafas terhapus, dan platform batu aneh muncul di bawah tatapan kekuatan jiwa Gu Yu melihat ini.
Sudut mulut Guyu segera membangkitkan senyuman, dan dengan pikiran, dia membawanya kembali dengan cepat. Melihat platform batu di depannya, Aoki menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Guyu, dan di bawah tatapan aneh Xiaoyan, dia sekali lagi memberi hormat kepada Guyu sebagai junior. Junior Aoki, atas nama klan spiritual, terima kasih atas kebaikan Anda. Di masa depan, jika senior berguna untuk klan saya akan bergabung dengan klan spiritual, dan saya pasti akan melewati api dan air untuk senior, dan aku tidak akan ragu. Melihat King Mu di depannya, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan melihat platform batu yang aneh itu, hatinya penuh keraguan, hanya sebuah platform batu, bisakah itu benar-benar menggerakkan klan kuno? Melihat ini, Guyu tersenyum dan mengangguk, puas dan berkata sambil tersenyum. Haha, tidak perlu melalui api dan air, lagi pula, lelaki tua ini lahir dengan api yang berbeda, tapi ya, jika anak ini mengalami kesulitan di masa depan, kuharap kamu bisa mengingat apa yang kamu katakan hari ini, setidaknya, dalam lingkup kemampuanmu, bantu anak ini. Tentu saja, jika kamu membantunya, imbalan untukmu tidak akan buruk, poin ini. Kamu akan mengerti di masa depan, haha. Orang tua itu hanya bisa mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan hari ini akan menghadiahi klan Senling masa depanmu dengan pohon raksasa yang menjulang tinggi. Mendengar kata-kata afirmatif di mulut Guyu yang sepertinya tidak palsu sama sekali, King Mu mengangkat alisnya, dan ada juga cahaya aneh yang berkedip-kedip di matanya menatap Xiaoyan. Untuk roh api aneh dengan kekuatan menakutkan yang begitu membanggakan, apa yang istimewa dari Xiaoyan di depannya? Pada saat ini, Xiaoyan dan Aoki berdua menjadi curiga satu sama lain. Pusat kekuatan dari era yang berbeda sebenarnya penuh rasa ingin tahu tentang masa depan satu sama lain. Sungguh pemandangan yang langka. Xiaoyan dan Aoki saling memandang, mereka berdua melihat seringai di mata masing-masing, dan kemudian mereka saling memandang sambil tersenyum. Aoki kembali sadar, dan matanya tertuju pada platform batu aneh di depannya, lagi unggul. Pada saat ini, di platform batu ini, jejak jiwa Heimu di atasnya telah dihapus oleh Guyu, dan Aoki dapat dengan mudah meninggalkan jejak jiwa di atasnya, dan ruang spiritual ini juga akan kembali ke tangannya, sang patriark dari Senling. Saat Aoki meninggalkan jejak jiwanya yang unik di platform batu, fluktuasi energi aneh menyebar dengan cepat di sekitar platform batu. Pada saat fluktuasi energi menyebar, kehampaan di sekitar platform batu tampak direnovasi pada saat ini, berubah menjadi warna hijau. Segera setelah itu, kekosongan di sekitar Xiaoyan dan yang lainnya juga berubah menjadi warna hijau, dan seluruh ruang benar-benar berubah saat ini. Kekosongan tak berujung berangsur-angsur memudar, dan yang terlihat baru adalah dunia cerah yang penuh vitalitas. Xiaoyan dan Guyu juga terus memindai dunia yang berubah dengan cepat di sekitar mereka dengan keheranan di wajah mereka, bahkan mereka adalah orang pertama yang melihat pemandangan ajaib ini. Aoki juga menatap dunia yang dikenalnya di depannya dengan mata tua, mengingat klan Senling lama di benaknya, dan saat ini, hatinya juga melonjak. Setelah beberapa lama, King Mu perlahan menarik pandangannya, menatap Xiaoyan dan Guyu dalam sekejap mata, tertawa kecil, dan berkata sambil tersenyum. Kekosongan tak berujung yang kamu lihat sebelumnya adalah mahakarya Heimu, tapi sekarang, dunia di depanmu adalah penampakan asli dari ruang spiritual ini. Mendengar penjelasan Aoki, Xiaoyan akhirnya mengerti, dan Guyu pun mengangguk dengan senyum tipis, jelas dia sudah lama mengharapkan penjelasan Aoki. Mengambil napas dalam-dalam, Aoki menghadap Xiaoyan dan keduanya, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Selamat datang dua tamu terhormat, datanglah ke ruang roh ginseng keluarga kami." Tawa heroik jatuh, tetapi batang kayu hijau muncul entah dari mana di ruang di sekitar mereka bertiga, dan kemudian, penampang batang kayu dengan cepat berkumpul di bawah kaki mereka bertiga, berubah menjadi tatanan panjang khusus. Di ujung anak tangga yang panjang terdapat aula megah yang dibentuk oleh pohon ginseng. Bagian dari batang pohon yang awalnya sangat kuat dipotong paksa oleh suku Senling menjadi aula raksasa yang megah. Aula raksasa tersebut sangat besar bahkan dapat menampung puluhan ribu orang, dan ini juga merupakan algoritma untuk menghilangkan beberapa bangunan lain. Dari sini juga bisa dibayangkan betapa megah dan megahnya penampakan asli dari pohon purba yang menjulang tinggi ini. Xiaoyan dan Guyu melihat ke aula raksasa yang megah dari kejauhan, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutannya dengan keterampilan hebat dari klan Senling. Pada saat ini, bahkan Guyu, yang selalu congkak,
mau tidak mau menunjukkan keterkejutan yang mendalam di wajahnya saat ini. Hehe, kalian berdua, Shenlim Hall ini adalah tubuh leluhur kuno klan kita. Itu ditinggalkan untuk klan kita dengan menggunakan keterampilannya yang menjangkau langit sebelum batas waktu. Melihat ekspresi wajah Xiao Yan dan mereka berdua, Aoki mau tidak mau merasakan rasa bangga di hatinya, sepertinya kekuatan supernatural leluhurnya, bahkan roh api aneh di depan dia, sangat dikagumi. Apa? Dan ketika kedua Xiao Yan mendengar kata-kata dari mulut Aoki, hati mereka segera membangkitkan gelombang yang bergejolak. Aula megah seperti itu sebenarnya diubah oleh leluhur klan Shenling dengan tangan mereka sendiri, tindakan lurus ini saja sudah cukup untuk mengesankan Xiao Yan. Sementara mereka bertiga berbicara, sekilas, semua kegelapan di ruang ini telah sepenuhnya dihilangkan, dan ruang spiritual ini pada saat ini benar-benar bisa disebut ruang spiritual. Oke, setelah banyak bicara, lelaki tua itu berpikir sudah waktunya pergi. Mendengarkan kata-kata tak berujung di mulut Aoki, Guyu juga mengerti bahwa dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengannya dan Xiao Yan. Xiao Yan secara alami menyadari hal ini, tetapi sebagai junior, sulit baginya untuk mengatakannya dengan jelas. Jika demikian, biarkan senior Guyu berbicara. Mendengar kata-kata Guyu yang sedikit tidak sabar, Aoki juga terkejut sesaat, lalu tersenyum sedikit malu, mengetahui dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menjaga mereka berdua, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti berbicara omong kosong, dan berkata sambil tersenyum. Hehe, iya, kalian berdua memang sedikit lelah akhir-akhir ini. Lelaki tua itu akan membuka pintu keluar dari ruang roh dan mengirimmu pergi. Saat suara itu jatuh, Aoki mengangkat tangannya sesuai, dan saat formula segel berubah, sebuah pemikiran dikirim, dan kemudian ruang di atas kepala ketiganya perlahan membuka celah ruang. Hehe, aku membuat kalian berdua tertawa. Karena ruang ginseng baru saja dipulihkan, banyak tempat yang tidak cukup stabil, jadi aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk membuka saluran terlebih dahulu, maaf. Aoki tersenyum malu, dan Aoki juga tidak berdaya. Heimu tidak menghancurkan saluran luar angkasa selama periode kontrol, jika tidak, dia dan Luo Ao tidak akan bisa memasuki ruang spiritual ini. Saat ini, dialah yang dapat merobek kekosongan. Jalan terbaik. Melihat ini, Xiao Yan juga mengangkat bahu tak berdaya. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia seharusnya meminta Guyu untuk membuka jalan ketika dia berurusan dengan Heimu. Guyu juga melirik Aoki dengan sedikit ketidakpuasan, dan bahkan dengan gerakan tubuhnya, itu berubah menjadi cahaya putih dan jatuh ke tubuh Xiao Yan, dan pada saat yang sama, suara dingin keluar. Bocah Kingmu, aku harap setelah kamu keluar, kamu dapat mengingat apa yang kamu katakan hari ini di ruang spiritual ini. Selain itu, jangan beritahu siapapun tentang keberadaan lelaki tua ini, jika tidak. Di akhir suara, Guyu tidak mengucapkan kata-kata kasar, tetapi Aoki merasakan paksaan yang menakutkan dengan aura yang sangat dingin pada saat itu. Meski hanya sesaat, itu tetap membuat Aoki merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa kata-kata Guyu jelas bukan lelucon, jadi pada saat yang sama kata-kata itu jatuh, dia dengan cepat mengangguk ya, tidak berani, diremehkan. Melihat ini, Xiao Yan meminta maaf kepada Aoki tanpa daya, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan terbang ke celah angkasa. Setelah itu, Aoki pun buru-buru mengikuti setelah gemetar sesaat. Tetapi dibandingkan dengan ruang spiritual ini, dunia luar saat ini sudah dalam keadaan siaga penuh. 32 penjaga roh dan Tuan Luo berdiri dalam kehampaan, selalu siap untuk pertempuran yang mengejutkan. Di atas langit, masing-masing dari 32 penjaga roh menempati satu sisi, duduk bersila di kehampaan, masing-masing mengendalikan sebagian dari formasi besar di bawah, menuangkan semua ki asal mereka sendiri ke dalam formasi besar. Dilihat dari kejauhan, di atas langit, pancaran cahaya sumber ki terhubung satu sama lain, membentuk formasi besar di atas kehampaan, menyelimuti pegunungan dan hutan ribuan mil di bawah. Dan di mata formasi, Luo Laoqin pergi berperang sendirian, mengendalikan mata formasi, mengumpulkan semua kekuatan formasi, dan memadatkan sumber energi di telapak tangannya, siap menyerang celah ruang di tanah di bawah, kapan saja pengeboman sengit. Baru saja, ketika Luo Lao datang ke kekosongan ini dan ingin memperkuat formasi lagi, tiba-tiba ada perubahan pada kekosongan di bawah formasi. Dalam kehampaan yang tak terlihat,
Celah spasial tiba-tiba terbuka meskipun tidak ada yang terlihat. Luo Lao dapat langsung memikirkan kayu hijau dan kayu hitam di ruang bawah tanah saat ini. Tidak peduli siapa yang membuka celah di ruang angkasa, singkatnya, Heimu pasti akan muncul lagi. Dalam hal ini, dia harus bergegas sebelum Heimu muncul dan membuat persiapan yang sempurna untuk perang. Jika tidak, apakah itu Yu Qingmu atau Shen Lingas sejauh menyangkut keluarga, ini akan menjadi pukulan yang menyakitkan. Begitu Heimu melarikan diri dari dunia luar, ketika dia kembali lagi, dia pasti akan kembali dengan kuat. Pada saat itu, saya khawatir bahkan Luo Lao dan seluruh klan Shenling tidak akan ada hubungannya dengan dia. Dan pada saat itu, saya khawatir itu juga akan menjadi hari ketika klan Shenling akan dimusnahkan. Pada saat ini, Luo Lao juga memiliki ekspresi yang bermartabat di wajahnya. Dia sangat tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Heimu, bahkan jika itu tidak sebaik dulu, itu tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, ruang di bawah bumi adalah sarangnya. Saat ini, dia mungkin telah memulihkan banyak kekuatan dengan bantuan klan Shenling. Namun, tepat ketika Luo Lao dan yang lainnya siap bertarung, tawa yang hangat dan hangat datang dari celah di angkasa. Hahaha, Luo Lao, meskipun itu sambutan, tidak perlu menggunakan pertunjukan sebesar itu. Dalam kehampaan, Xiao Yan melangkah keluar dari celah angkasa di belakangnya, muncul kembali di dunia klan Shenling, dan menatap lelaki tua di langit dengan senyuman di wajahnya. Dan pada saat ini di Cakrawala, Luo Lao juga tertegun tak percaya, menatap Xiao Yan yang berdiri di kehampaan di bawah dengan senyuman di wajahnya. Saat Xiao Yan muncul, dia sudah menyadari nafas unik dari api aneh di tubuhnya, jadi, tanpa berpikir terlalu banyak, Xiao Yan yang muncul saat ini pastilah Xiao Yan yang asli, bukan kayu hitam yang merambahnya. Dia setelah kehilangan tubuhnya. Yan Xiao, kamu masih hidup. Ini. Setelah beberapa lama, Lao Luo akhirnya berhasil mengucapkan sebuah kalimat, tapi Xiao Yan mengangguk dan tersenyum mendengarnya. Tapi saat Luo Lao selesai berbicara, kekosongan di samping Xiao Yan terdistorsi lagi, dan kemudian, sosok Aoki perlahan muncul di samping Xiao Yan. Hehe, Lao Luo. Begitu dia muncul, tawa keras keluar, dan ketika Tuan Luo melihatnya, matanya tiba-tiba terfokus, dan kemudian ada ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini tembakan Heimu, tidak hanya tidak membunuh Xiao Yan, Qingmu juga utuh. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Saat mengganti simpul di tangannya, Luo Lao dengan cepat membubarkan formasi besar di bawah, dan kemudian muncul di depan Xiao Yan dan keduanya dalam sekejap dengan kilasan sosoknya. Melihat dua orang yang tidak terluka di depannya, ekspresi Penatua Luo menunjukkan lebih banyak kejutan, tetapi selain keterkejutan itu, Penatua Luo tidak bisa menahan perasaan ragu, karena Xiao Yan dan keduanya baik-baik saja sekarang. Bagaimana dengan Heimu? Aoki juga melihat perbedaan ekspresi di wajah Luo Lao, tersenyum ringan, dan tersenyum pada Xiao Yan di samping. Cahaya redup melintas di kedalaman pupilnya, lalu menatap Luo Lao, dan berkata sambil tersenyum. Hehe, jangan terlalu memikirkannya, Heimu, itu sudah diselesaikan oleh teman Yan Xiao. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Luo Lao dan penjaga roh yang bergegas di belakangnya juga berubah menurut arti kata-kata Aoki, sepertinya Heimu diselesaikan oleh Xiao Yan sendirian. Ketika Luo Lao mendengar ini, dia juga menatap Xiao Yan dengan wajah terkejut. Dia juga tahu sedikit tentang metode Xiao Yan, tetapi jika mengandalkan ini saja, saya khawatir itu tidak cukup. Selain itu, kekuatan Heimu lebih kuat dari Xiao Yan, dan keterampilan bertarung yang dimiliki oleh yang terakhir cukup luar biasa. Meskipun dia sudah banyak mengkonsumsi saat dia membawa Xiao Yan pergi, meski begitu, Xiao Yan mungkin tidak bisa menggunakannya. Itu sama jarang terjadi. Terlebih lagi, ruang itu adalah tempat sarang lama Heimu, dan di ruang itu, Heimu memiliki lebih banyak sumber daya untuk digunakan, jadi mungkin agak tidak mungkin dengan Xiao Yan sendirian. Adapun keraguan Luo Lao, Xiao Yan tidak punya pilihan selain merentangkan tangannya, tetapi mata Aoki berubah dengan cepat, dan dia buru-buru menatap Luo Lao, dan menyela pikirannya. Melihat ekspresi yang agak aneh di wajah Aoki, Luo Lao sedikit mengernyit, tetapi Aoki tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak bisa bertanya lagi, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, berbalik, menatap Aoki lagi, dan bertanya. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan itu diselesaikan? Melihat pertanyaan Lao Luo kembali ke poin awal,
Aoki pun merasa getir dan tidak bisa mengungkapkannya, menghela nafas tak berdaya, lalu Aoki berbicara lagi. Maksudku, Kuroki, sudah mati. Begitu kata-kata ini keluar, corak Luo Lao dan penjaga roh di belakangnya berubah seketika. Tak perlu dikatakan lagi, suasana hati Luo Lao, tapi penjaga roh di belakangnya semua memandangnya dengan tak percaya. Dia menoleh ke Xiao Yan yang adalah di samping Aoki. Mereka mendengar dengan jelas sebelumnya bahwa Xiao Yan yang memecahkan Heimu sendiri. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Xiao Yan saja, bahkan jika mereka bisa mengalahkan Heimu, itu hanya akan menyegelnya dengan bantuan kekuatan api aneh. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Xiao Yan tidak hanya mengalahkan Heimu, tetapi juga bunuh. Prestasi seperti itu benar-benar menakutkan. Luo Lao juga menatap Xiao Yan saat ini, meskipun dia sudah siap, tetapi di depan hasilnya, hatinya masih gelisah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan bisa mencapai level seperti itu. Xiao Yan juga memperhatikan tatapan Luo Lao dan yang lainnya, dan lelaki tua itu terbatuk 2 kali dengan wajah kemerahan, lalu dia menggosok hidungnya dengan tangannya karena malu, memutar matanya sedikit dan berkata dengan senyum kering yang lembut. Hehe, ini hanya keberuntungan, aku tidak menyangka bahwa penindasannya oleh api aneh akan begitu kuat. Setelah kata-kata itu jatuh, orang-orang di belakang Tuan Luo juga saling memandang dengan cemas. Mereka belum pernah benar-benar melihat api yang berbeda, tetapi mereka tahu sedikit tentang kengerian api yang berbeda. Mendengar kata-kata Xiao Yan saat ini, tentu saja itu semua karena api yang berbeda. Namun, memang bagus bagi mereka untuk berpikir demikian, alasan mengapa mereka bisa membunuh Heimu memang karena api aneh itu, tapi api aneh ini tidak ada di tubuh Xiao Yan. Luo Lao melengkungkan bibirnya dengan ringan dan tanpa komitmen terhadap kata-kata Xiao Yan, dan dia sama sekali tidak mempercayainya di dalam hatinya. Bukannya dia belum pernah melihat api aneh Xiao Yan sebelumnya. Meskipun mereka kuat, dia secara alami tahu dengan pengetahuannya bahwa semua api aneh itu hanyalah sub api. Tidak apa-apa berurusan dengan setengah kaisar biasa, bisa agak didiskon. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, suasana di arena tiba-tiba tampak sedikit canggung. Ketiga Xiao Yan juga saling memandang, dan mereka terdiam beberapa saat. Sebaliknya, Aoki melirik Luo Lao di seberang jalan, lalu melirik Xiao Yan di samping, terbatuk ringan 2 kali, melihat sekeliling Luo Lao, melihat sekelompok penjaga roh di belakangnya, dan berteriak. Oke, aku baik-baik saja sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Jelas, keagungan patriarkimu cukup mengesankan. Dengan teriakan nyaring, semua penjaga roh di belakang Luo Lao segera bubar dan pergi secara terpisah. Kemudian, Aoki mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan dan mereka berdua. Matanya menyapu Luo Lao, Aoki melengkungkan bibirnya, matanya sedikit berkedip, dan dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi ketika dia melihat Xiao Yan, wajahnya yang keriput tua tiba-tiba penuh dengan senyuman jalan. Hehe, ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa yang dilakukan teman kecil Yan Xiao untuk datang ke klan kita kali ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Xiao Yan dan Luo Lao berubah, dan ketika mereka mengatakan ini, Xiao Yan langsung teringat. Memasuki klan Senling kali ini, dia awalnya datang untuk mencari Luo Lao, tetapi dia tidak menyangka akan ada efek samping. Sekarang Heimu telah dipecahkan, memang saatnya untuk kembali menyelesaikan masalah yang dia inginkan. Dan pada saat Aoki mengatakan ini, Luo Lao juga kembali sadar. Semua insiden yang terjadi kali ini benar-benar mematahkan fakta bahwa Xiao Yan datang kepadanya. Saat ini, krisis telah teratasi. Masalah peradangan memang harus diselesaikan. Mengangkat matanya, Xiao Yan menatap Luo Lao sambil mendesah, dan Luo Lao juga menghadap Xiao Yan, dengan senyuman di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Haha, aku hampir melupakan urusannya. Jika aku mengingat lelaki tua itu dengan baik, kali ini teman Yan Xiao datang menemui lelaki tua itu karena penguasa misteriusmu. Setelah Luo Lao selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan kecemerlangan muncul di telapak tangannya. Segera, penguasa raksasa hitam pekat muncul di telapak tangan Luo Lao. Penguasa hitam pekat yang besar ini adalah penguasa berat misterius Xiao Yan. Pada saat ini, penguasa Xuanzong telah kembali ke penampilan aslinya, dan retakan yang dalam telah menghilang. Tubuh penggaris yang tebal, garis-garis khusus dan aneh, penggaris berat misterius yang ditempatkan di depan mata Xiao Yan saat ini,
seperti pertama kali dia melihatnya di awal, ada perasaan yang sangat tenang dan berat mengalir ke wajahnya. Hehe, untuk memulihkan penguasa berat misterius ini, aku, orang tua itu, telah bekerja keras. Sambil terkekeh, Luo Lao mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya, dan kekuatan tak terlihat terbang ke arah Xiao Yan yang memegangi penguasa misterius itu. Sesampainya di depannya, Xiao Yan menatap Xuan Chongqi di depannya, matanya mengungkapkan warna kenangan, dan tubuhnya yang kokoh sedikit bergetar saat ini. Emosi yang bergejolak di hatinya menyebabkan sedikit riak ruang di kehampaan di sekitar tubuhnya. Setelah beberapa lama, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, merentangkan tangannya sedikit gemetar, dan dengan hati-hati menekankan telapak tangannya ke penguasa Xuanzong di depannya dari bawah. Perasaan metalik yang unik dari besi hitam Yanyun dan rasa dingin yang akrab membuat hati Xiao Yan tiba-tiba panas saat ini, dan api aneh di topan di tubuhnya juga tanpa sadar bergerak ke atas di sepanjang meridian di tubuh Xiao Yan dengan ujung jari Xiao Yan. Dia menyentuh ringan teman lama ini yang baru saja pulih dari cedera serius. Pada saat ini, pipi Xiao Yan memerah, dan pembuluh darah di dahinya terlihat, bibirnya tertutup rapat, tetapi gigi di mulutnya terus bertabrakan dan bergetar, kepahitan menjadi lebih intens, sepasang jet mata hitam dipenuhi dengan air mata kegembiraan di rongganya saat ini, tetapi di kedalaman pupil, ada pancaran kegembiraan yang luar biasa. Penguasa Xuanzong di depannya akhirnya kembali ke penampilan aslinya. Dan ini juga memungkinkan batu besar di hati Xiao Yan mendarat saat ini. Hilangnya Xuan Chongqi selalu menjadi masalah di hati Xiao Yan, sekarang melihat Xuan Chongqi mengulangi kejayaannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Luo Lao yang berada di sisi berlawanan melihat ekspresi wajah Xiao Yan, dan tahu di dalam hatinya seberapa dalam hubungan antara Xuan Zongru dan Xiao Yan. Dalam hati Xiao Yan, Xuan Zongru mungkin bukan lagi senjata. Sederhana, aku takut ada cerita yang mendalam di dalamnya. Saling memandang dengan Aoki, keduanya melihat pandangan yang berbeda di mata masing-masing, dan kemudian mereka saling memandang dan tersenyum. Pikiran Luo Lao bergerak, kekuatan tak terlihat yang mendukung penguasa berat misterius itu tiba-tiba menghilang, tapi di detik berikutnya, kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah. Xiao Yan awalnya mendukung telapak tangan Xuan Chongqi, tetapi ketika Luo Lao menghilangkan kekuatan itu, dia tiba-tiba tenggelam, dan kulitnya juga tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, ki pertempuran dalam topan di tubuh Xiao Yan mandek pada saat ini. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, Xuan Chongqi akan melakukan kontak dekat dengan tanah. Dan ketika Xiao Yan berusaha keras untuk memegang penguasa Xuanzong di telapak tangannya, dia akhirnya menyadari bahwa penguasa Xuanzong di telapak tangannya saat ini benar-benar menyampaikan kepadanya perasaan yang agak berat dan akrab. Energi pertempuran di tubuhnya juga stagnan saat ini. Setelah Xiao Yan menyadarinya, bukan saja dia tidak terkejut, sebaliknya, dia menunjukkan senyum nostalgia yang hangat. Dia tidak merasakan perasaan seperti ini selama bertahun-tahun. Sejak dia benar-benar akrab dengan penguasa Xuanzong, dia tidak pernah merasakannya lagi. Sekarang dia menyentuhnya lagi, Xiao Yan tidak bisa tidak mengingat saat dia berada di Warcraft hari-hari pegunungan. Memikirkan hal ini, dalam benak Xiao Yan, sosok cantik dengan dada terluka muncul tanpa sadar, itu adalah Yun Yun. Memikirkan kembali saat aku bersama Yun Yun di gua itu, bahkan saat ini, wajah tua Xiao Yan masih memerah. Tapi segera setelah itu, sosok akrab Qian Miao lainnya juga muncul di benak Xiao Yan. Mengenakan gaun seputih salju, dengan wajah cantik yang murni, putih dan lembut, serta temperamen yang segar dan halus, hal yang paling mencolok adalah pinggang ramping Willow yang tidak cukup untuk digenggam. Mungkin orang ini bukan dokter kecil yang mengikuti Xiao Yan sampai ke Zhong Zuxian, siapa itu? Hehe, aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu sekarang. Little Immortal Doctor, kamu tidak muncul ketika aku pergi hari itu, dan aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan. Dengan sedikit desahan di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke penggaris berat misterius di tangannya. Merasakan semua sensasi yang akrab dari penggaris raksasa, Xiao Yan tidak bisa membantu mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya, pegangan penguasa. Hehe, bocah Yan Xiao, kamu adalah penguasa misterius, tapi kamu benar-benar terluka. Ketika dia sadar kembali, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika dia mendengar suara tertawa aneh Luo Lao. Mungkinkah penguasa misterius di tangannya belum pulih sepenuhnya? Melihat Xiao Yan menatapnya, Luo Lao tersenyum lagi,
dan kemudian ada ekspresi sedih di wajahnya, dan dia menghela nafas pelan, berkata, "Memang benar bahwa penguasa Xuanzong Anda pada dasarnya telah pulih, tetapi lelaki tua itu membayar banyak uang untuk membantu Anda memulihkan penguasa Xuanzong. Sebagian besar besi api yang Anda berikan kepada lelaki tua itu juga hancur. Saya masuk ke dalam penguasa misteriusmu." Mendengar hal tersebut, Xiao Yan tak kuasa menahan tawa, mengira ada yang tidak beres dengan Xuan Chongqi, ternyata Luo Lao merasa dirugikan dan membuat bisnis merugi. Karena ini masalahnya, Junior akan berterima kasih kepada Tuan Luo atas bantuannya terlebih dahulu. Jika ada harta lain di masa depan, saya pasti akan menyerahkan yang terbaik kepada senior terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, kulit Luo Lao tiba-tiba berubah, dan dia tertawa terbahak-bahak dengan senyum di wajahnya, lalu melirik Aoki di samping, dan tertawa keras. "Haha, tidak buruk, kamu benar-benar baik, kamu lebih teliti daripada beberapa orang. Jika penguasa Xuanzong rusak lagi di masa depan, tanyakan saja pada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berjanji akan membantumu memulihkannya." Haha. Mendengar ini, Aoki tidak bisa menahan bibirnya lagi, diam-diam mengutuk di dalam hatinya, selama ini Luo Ao tinggal bersamanya di Spirit Rache, ada cukup banyak hal yang menipunya, dan dia malu untuk melakukannya, berbalik dan memukulinya. Hanya saja setelah Xiao Yan mendengar ini, wajahnya menunjukkan ekspresi curiga lagi mendengar kata-kata Luo Lao, penguasa Xuanzong di masa depan mungkin juga akan rusak. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Pentingnya Xuanzong Ru baginya sangat penting. Selama perbaikan ini, Xiao Yan tidak pernah berpikir untuk menyakitinya lagi, tetapi apa yang dikatakan Luo Lao, sepertinya itu tidak bisa dihindari. "Luo tua, apa maksudmu tadi?" Sebelum kata-kata itu jatuh, kulit Luo Lao berubah menjadi positif, dia menyela Xiao Yan dengan lambaian tangannya, menarik napas ringan, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Itu benar, meskipun penguasa misteriusmu sebagian besar telah pulih ke keadaan semula, lagi pula, dia telah terluka sekali, dan pasti akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, jika terluka parah lagi di masa depan, pasti akan rusak lagi." Mendengar ini, Aoki di samping juga memandang Xiao Yan dengan ekspresi serius, dan ekspresi Xiao Yan bahkan lebih suram, sesaat suasana tiba-tiba menjadi tertekan. "Luo tua, apakah tidak ada cara untuk membuat Xuanzong Ru tak terkalahkan?" Setelah lama terdiam, Xiao Yan bertanya lagi. Ketika Tuan Luo mendengar ini, cahaya redup melintas dengan tenang di kedalaman pupilnya, dan matanya berputar-putar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata seolah memikirkan sesuatu. "Ya, ada metode yang dapat sepenuhnya mengubah penguasa Xuanzong Anda. Setelah metode itu, bahkan jika penguasa Xuanzong Anda menerima pukulan penuh dari pusat kekuatan Yuan Zun, itu tidak akan rusak sama sekali." Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, Aoki di samping hanya bisa menghirup udara dingin, bisa menerima pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Yuan Zun dengan sia-sia. Fakta ini cukup untuk menunjukkan soliditasnya. Ketika Xiao Yan mendengar ini, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Jika dia bisa melakukan ini, bukankah penguasa Xuanzongnya benar-benar tak terkalahkan? Segera, Xiao Yan menatap Luo Lao dengan penuh harap, dan buru-buru bertanya. "Dalam hal ini, maka saya ingin bertanya kepada Tuan Luo, apa metodenya?" Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, Luo Lao menurunkan kelopak matanya dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Bukannya aku tidak bisa memberitahumu metode ini, tapi masih terlalu dini untuk mengatakannya. Bahkan jika aku benar-benar memberitahumu, itu tidak ada gunanya untukmu." Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba kempis seperti bola kempis. Setelah lama membicarakannya, ternyata itu hanya untuk membangkitkan nafsu makannya, tapi bagaimanapun, itu masih memberinya harapan di dalam hatinya. Melihat ekspresi sedikit kecewa di wajah Xiao Yan, Luo Lao tersenyum tipis dan melanjutkan. "Ya, jika kamu bisa mencapai wilayah tengah di masa depan, orang tua itu akan memberitahumu secara pribadi. Untuk saat ini, dengan pengalaman pertama, kupikir kamu akan melindungi penguasa misterius ini lebih hati-hati di masa depan. Ayo." Melihat penguasa raksasa hitam pekat di telapak tangannya, dan mendengarkan kata-kata di mulut Luo Lao, mulut Xiao Yan perlahan melengkung menjadi senyuman. Karena rahasia yang dikatakan Luo Lao masih belum diketahui, maka sederhananya, mari kita fokus pada saat ini.
Tiba-tiba, telapak tangan Xiao Yan yang memegang penggaris Xuanzong mengencang lagi, dan dengan goyangan penggaris raksasa, sosok Xiao Yan sudah terbang ke udara, dan dalam sekejap, dia tersapu ke kekosongan yang lebih tinggi. Dengan pikiran, energi pertarungan dalam topan di tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dan dengan cepat beredar di sepanjang meridian di tubuh, dan akhirnya menyatu menjadi penguasa raksasa dari telapak tangan Xiao Yan. Pada saat yang sama, api aneh di topan di tubuh Xiao Yan juga melonjak bersama. Xiao Yan memegang erat pegangan penggaris dengan telapak tangan kanannya, dan kemudian tubuh penggaris itu tiba-tiba bergetar, diikuti dengan embusan, dan api aneh yang indah dengan cepat meledak muncul di permukaan penguasa Xuanzong. Seluruh penguasa Xuanzong berubah menjadi penguasa raksasa api aneh. Dengan aliran energi pertempuran yang gila-gilaan di tubuh Xiao Yan, tubuh penguasa di bawah api aneh juga berubah menjadi merah pada saat ini, dan aura di atasnya juga menjadi semakin menakutkan. Dalam hal ini, tampaknya ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Selama waktunya tiba, ia akan menyapu kehampaan seperti letusan gunung berapi dalam sekejap, membunuh segala arah. Aura di atas penggaris raksasa di telapak tangannya juga membuat wajah Xiao Yan panas saat ini. Dia memang tidak pernah merasakan perasaan akrab ini untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia hanya ingin menggunakan penggaris raksasa di tangannya, sebuah hati berbelanja mewah. Minum. Dengan gemuruh kepahlawanan yang panjang, dunia terkejut pada saat ini. Telapak tangan Xiao Yan memegang penggaris raksasa lebih erat, dan energi pertempuran di tubuhnya mengalir ke dalamnya hampir gila. Cahaya di atas penggaris raksasa, menjadi semakin banyak menyilaukan, dan dendam mengamuk di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Minum. Membiarkan raungan panjang seperti naga lagi, mata Xiao Yan tiba-tiba berbalik, dan menatap Luo Lao di kehampaan di bawah. Cahaya api berkedip di matanya, dan tawa jernih terdengar seperti guntur menderu. Hahaha, Luo Lao, junior ini berani mengundang Luo Lao untuk datang dan mencoba trik untuk junior ini. Aku ingin tahu apakah Luo Lao setuju. Tawa keras, kata-kata yang seharusnya dimaksudkan sebagai pertanyaan, penuh dengan penegasan jelas. Tidak peduli apakah Luo Lao setuju atau tidak, serangan Xiao Yan berikutnya akan ditujukan pada Luo Lao. Mendengar ini, Luo tua juga tertawa dengan berani, dan saling memandang dengan Aoki yang ada di sampingnya. Aoki juga mengangguk sambil tersenyum, lalu Luo Lao mengangkat matanya, menatap Xiao Yan, dan tertawa keras. Oke, karena teman kecil Yan Xiao menginginkan ini, maka lelaki tua itu akan menemuimu. Naga di antara manusia. Hahaha. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Luo Lao sudah muncul di ratusan kaki kehampaan di seberang Xiao Yan, berdiri di udara, menunggu Xiao Yan meledak dengan satu pukulan. Hahaha, bagus. Dengan tertawa keras, telapak tangan Xiao Yan yang memegang Xuan Chongru tiba-tiba bergetar, penggaris raksasa di tangan kanannya berdiri mendatar dalam kehampaan, bagian depan penggaris yang tebal sejajar dengan dadanya. Pada saat tertentu, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan dengan tangan kanannya, dia tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya untuk membanting penggaris raksasa di tangannya ke arah Luo Lao. Pada saat yang sama, mulut Xiao Yan penuh dengan kata-kata kejam, dengan keras dan berkata, minum, nyala, berkembang, melahap, ombak, penguasa. Setiap kali sebuah kata diucapkan, dunia bergetar, dan setiap suara bergema seperti halilintar, mendengung dan bergema di telinga semua orang di dunia ini. Saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu jatuh, penguasa raksasa yang bersinar juga melintasi langit dalam sekejap, dan cahaya pelangi yang terang dengan lebar 10.000 kaki juga membombardir Lao Luo dengan ganas pada saat yang sama. Pada saat Cimang ditembakkan, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba meledak, dan badai yang mengerikan tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi pada saat ini. Dalam sekejap, tidak ada awan di langit, dan tidak ada cahaya di tanah. Dunia ini terbagi menjadi dua bagian pada saat cahaya Qi ini muncul. Melihat serangan kuat Xiao Yan, Luo Lao tidak bisa menahan perasaan sedikit kekaguman di dalam hatinya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Flame Swallowing Wave Ruler yang digunakan Xiao Yan saat ini hanyalah keterampilan bertarung tingkat bumi. Tetapi berdasarkan pukulan ini pada saat ini, mungkin itu adalah keterampilan bertarung tingkat manusia biasa. Ini benar-benar tak tertandingi. Meskipun ada faktor latihan jangka panjang dalam menampilkan keterampilan bertarung tingkat dasar dengan begitu jelas, Xiao Yan juga bisa disebut naga di antara generasi muda dan pemimpin di antara para pemimpin hanya karena ini, pemimpin. Anak ini akan menjadi luar biasa di masa depan.
Dengan gumaman lembut di hatinya, Luo Lao segera kembali sadar, dan memusatkan pandangannya pada cahaya kaki yang semakin dekat di depannya. Senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya, dan kemudian, telapak tangan di bawah lengan jubah perlahan-lahan meregang-regangkan, rentangkan 5 jari, dan tekan dengan ringan di kekosongan di depan Anda. Yan Xiao, penghalang yang telah saya siapkan sekarang setara dengan perlindungan penuh dari pembangkit tenaga listrik Doudi. Anda dapat melakukan yang terbaik, dan biarkan orang tua itu melihat seberapa mampu Anda. Hahaha, bagus. Karena senior sudah bilang begitu, maka junior, sama-sama. Api melahap penggaris gelombang. Hancurkan untukku. Mendengar tawa heroik Luo Lao, hati Xiaoyan segera dipenuhi dengan kebanggaan. Dia juga tertawa terbahak-bahak, dan dengan pikiran, dia mengendalikan 10.000 kaki untuk membombardir masa lalu dengan lebih cepat. Ledakan. Dengan dentuman yang menghancurkan bumi, cahaya 10.000 kaki yang dipadatkan oleh api aneh dengan kejam membombardir kehampaan di depan Luo Lao. Segera, tanpa terlihat, Genesis Ki Barrier dengan cepat terwujud, menghalangi semua cahaya Qi. Dengan tingkat kultivasi Lao Luo saat ini, Battle Qi telah lama menjadi bagian dari sejarah kultivasinya, dan yang sekarang dia kendalikan adalah kekuatan paling puncak di benua Yuanwu, Yuan Qi. Meskipun origin Qi sedikit berbeda dengan Battle Qi, ia juga milik kekuatan langit dan bumi, tidak berbeda dengan Battle Qi saat digunakan, tetapi dibandingkan dengan kekerasan Battle Qi, origin Qi lebih lembut dan lebih mudah diintegrasikan ke dalam tubuh. Kekuatan pemburu telah lebih ditingkatkan. Pada saat ini, sumber penghalang energi di depan Luo Lao setara dengan perlindungan penuh dari seorang kaisar petarung bintang 1. Namun, meskipun Luo Lao mengatakan demikian, penghalang yang dia dirikan dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika itu hanya setara dengan kekuatan Kaisar Dou, dibandingkan dengan itu, juga luar biasa penghalang dapat dibandingkan, jadi sifat pertahanan dari penghalang ini akan semakin menakutkan. Saat cahaya 10.000 kaki menyentuh penghalang, kejutan seperti guntur bergema tiba-tiba, dan dalam kehampaan, gelombang ombak menyebar dengan cepat, dan badai yang mengerikan, juga karena sapuan tiba-tiba di antara keduanya, pohon ginseng kuno dalam jarak 1000 mil semuanya bergoyang. Ketika pukulan itu dipatahkan dan Xiaoyan menyipitkan matanya untuk melihat kehampaan di atas, rasa kesungguhan tiba-tiba muncul di hatinya. Orang kuat Doudi benar-benar sangat kuat sehingga dia bahkan menerima pukulannya sepenuhnya dengan seluruh kekuatannya. Tidak terbayangkan jika orang kuat Doudi yang asli bergerak, apa yang akan terjadi. Mengerikan sekali. Tapi dalam waktu singkat, wajah Xiaoyan menunjukkan tawa heroik lagi, dan dengan minuman bening, Xiaoyan mengangkat penggaris berat di telapak tangannya lagi, dan energi pertempuran di tubuhnya dengan cepat melonjak, dan dia tertawa keras. Oke, aku tidak menyangka perlindungan penuh dari pembangkit tenaga listrik Doudi akan sangat menakutkan, jadi aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk melihat apakah aku bisa menembus penghalang ini. Secara alami, Xiaoyan tidak bisa berharap untuk menghancurkan penghalang ini dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, ini setara dengan kekuatan penuh pembangkit tenaga listrik Doudi. Yang kuat juga terlalu lemah. Minum. Dengan teriakan nyaring, mata Xiaoyan berkedip, dan telapak tangan yang memegang penguasa misterius itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan kemudian dia melambaikan tangannya, dan penguasa raksasa itu naik ke udara, dan energi pertempuran di telapak tangannya mengalir dengan sangat cepat kecepatan, dan tubuh penggaris hitam pekat juga mengikuti, muncul warna merah tua. Dengan memutar pergelangan tangannya, Xiaoyan memiringkan penguasa Xuanzong di depan dadanya, tiba-tiba mengayunkan telapak tangan kirinya, dan api aneh yang indah menyembur keluar dari telapak tangan. Segera, dia mengelusnya dengan tangannya yang besar, telapak tangannya menekan permukaan penggaris dan menebas dengan keras. Pada saat yang sama, api aneh yang indah itu langsung diaspal. Adapun Xiaoyan, kulitnya tiba-tiba berubah kasar saat telapak tangannya lewat, tubuhnya sedikit berubah, dan telapak tangan yang memegang penggaris Xuanzong tiba-tiba ditarik keluar, seperti pisau ditarik, dan penggaris raksasa di tangannya ditebas dari bawah, ke atas dia menebas dengan keras, dan segera setelah itu, ada lagi cahaya sepanjang 10.000 kaki, yang membombardir penghalang lagi seperti gelombang yang menghancurkan langit. Api melahap penguasa gelombang. Begitu pukulan itu mendarat, Xiaoyan tidak menunggu cahaya pelangi yang perkasa untuk benar-benar mengenai penghalang, tetapi tubuh Xiaoyan tiba-tiba berbalik di tempat, dan penguasa Xuanzong juga menebas dengan keras di udara, dan lemparan tubuh penguasa hitam dengan cepat berubah menjadi buram, merah tua. Saat Xiaoyan berbalik, penggaris raksasa di tangannya dipotong lagi,
dan cahaya yang mengejutkan dari penggaris terbang di atas kehampaan terus-menerus. Api melahap penguasa gelombang. Api melahap penguasa gelombang. Api melahap penguasa gelombang. Satu demi satu cahaya Qi terus-menerus melesat melintasi kehampaan seperti meteor yang mengejar bulan, dan kemudian menghantam kehampaan di depan Luo Lao. Dan cimang-cimang itu hancur saat mereka menyentuh penghalang, berubah menjadi nyala api yang tersebar, dan perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Luo Lao, yang berada di belakang penghalang, juga melihat pemandangan di depannya sambil tersenyum, yang sepertinya merupakan lingkaran tak berujung, dan dia terus mengagumi Xiao Yan di dalam hatinya. Tak terlihat, penghalang tak terlihat di depan Luo Lao juga sedikit bergetar, dari tidak bergerak di awal hingga gemetar berturut-turut pada saat ini, itu telah terus menunjukkan kekuatan Xiao Yan. Apalagi setelah menggunakan Flame Swallowing Wave Ruler berkali-kali berturut-turut, Xiao Yan saat ini masih penuh semangat juang dan mampu melakukan pekerjaannya dengan mudah. Dari sini saja, bisa dilihat bahwa latar belakang Xiao Yan sendiri benar-benar luar biasa. Tuhan itu sebanding. Selain itu, yang paling mengejutkan Luo Lao adalah bahwa kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak setengah Kaisar Bintang 3, dan dia hanya selangkah lagi dari setengah Kaisar Bintang 4, baru saja menembus ke Kaisar setengah Bintang 3. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat tidak terbayangkan oleh siapapun. Dalam waktu setengah tahun, menerobos dari setengah Kaisar Bintang 2 ke puncak setengah Kaisar Bintang 3 di tahap akhir, rekor seperti itu sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik lain di level yang sama merasa malu. Apalagi yang paling penting adalah sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya telah mencapai setengah kaisar semuanya adalah pria tua dan wanita tua, meskipun Xiao Yan sekarang sudah parubaya, di dunia kultivasi ini, dia masih dikenal sebagai itu hanya seorang pemuda, pria. Dilihat dari kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanyalah generasi termuda di seluruh dunia kultivasi. Di usia muda, dengan kekuatan yang luar biasa, bakat luar biasa, ditambah dengan pikiran yang tenang dan dewasa, semua jenis keterampilan bertarung tingkat tinggi, dan memikirkan latar belakang Xiao Yan, pada saat ini, hati Lao Luo penuh dengan keterkejutan. Mengangkat matanya perlahan, Lao Luo memandang Xiao Yan melalui kehampaan di depannya, matanya dipenuhi keheranan. Haha, tak terduga, benar-benar tak terduga. Benua Douqi yang sudah tandus bisa menghasilkan bakat seperti itu. Tampaknya setelah tumbuh dewasa, benua ini harus mengubah hari-harinya. Hehe, semua anak laki-laki di generasi ini benar-benar tidak lemah, dan kuharap anak itu tidak ketinggalan. Minum, murka Buddha, reinkarnasi. Tiba-tiba, ada teriakan mengejutkan lainnya, Xiao Yan melipat telapak tangannya di depan dadanya, dan roda api yang berbeda di telapak tangannya berputar sangat cepat, dan di tengah roda, sebuah bola hitam legam seukuran telapak tangan cahaya juga berputar sangat cepat. Setelah Xiao Yan berteriak keras, dia mendorong ke depan dengan kedua telapak tangan bersamaan, dan saat berikutnya, seberkas cahaya hitam legam dengan lebar 100 kaki langsung merobek kekosongan dan menembak dengan ganas ke arah Lao Luo. Petik 2. Petik 2. Ketika keduanya bersentuhan, ledakan keras yang diharapkan tidak keluar. Sebaliknya, ada keheningan seperti kematian. Sinar cahaya hitam pekat sepertinya menyatu dengan penghalang, seperti lem, dan keduanya melekat erat satu sama lain pada saat yang sama, kekuatan di atas penghalang juga melemah dengan cepat. Melihat pemandangan di depannya, raut wajah Luo Lao berubah seketika. Di bawah persepsinya, kekuatan penghalang melemah dengan cepat, atau dengan kata lain, di bawah aksi sinar cahaya gelap, kekuatan di atasnya, Genesis Qi adalah sebenarnya membusuk dengan cepat. Ini, keterampilan bertarung yang sangat aneh, itu benar-benar dapat menguraikan Qi asal. Tanpa menunggu kata-kata di dalam hatinya jatuh, celah kecil muncul di penghalang dengan tenang. Saat berikutnya, kulit Luo Lao tiba-tiba menjadi serius. Di aula besar, saat ini, 3 sosok sedang duduk di dalamnya. Ketiga orang ini jelas adalah Xiao Yan dan Luo Lao, dan patriark dari klan Senling, Aoki. Hehe, Pak Tua Luo, siapa yang mengira bahwa kamu secara pribadi akan mengambil tindakan terhadap anak setengah kaisar, jadi kamu tidak akan takut itu akan merusak reputasimu. Hahaha. Saat ini, Aoki sedang duduk di samping Luo Ao, menatap Lao Luo dengan cibiran di wajahnya, dan tertawa keras tanpa menyelamatkan muka. Xiao Yan sedang duduk berhadapan dengan kedua tetua, bermain dengan cangkir teh yang terbuat dari kayu roh ginseng, dengan senyuman di wajahnya karena kata-kata Aoki. Ketika Tuan Luo mendengar kata-kata Aoki,
dia memelototinya dengan kesal, tidak memperhatikannya, tetapi mengambil cangkir teh dengan telapak tangannya, menyesapnya, lalu berkata dengan ringan. Apa yang salah dengan serangan orang tua itu? Apakah orang tua itu menyakitinya? Dewa ini baru saja melihat keterampilan bertarungnya cukup mengesankan, jadi dia ingin mengujinya. Sekarang giliranmu untuk berbicara, orang tua. Setelah mengatakan itu, dia membanting cangkir teh di atas meja di antara keduanya dengan satu tangan, diikuti dengan tamparan di telapak tangannya, dan setelah mendengus dingin, dia meletakkan telapak tangannya di bawah lengan jubah. Namun, pada saat yang sama mengenakan jubah lengan, kulit di sudut mata Luo Lao tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia mengeluarkan napas lembut di mulutnya, dan telapak tangan di bawah jubah lengan tidak bisa membantu gemetar. Sangat jelas, saat ini, di dalam hatinya, dia tidak setenang yang terlihat di permukaan. Reinkarnasi murka Buddha Xiaoyan tadi mengandung semua kekuatan di tubuhnya, dan dalam keadaan minat tinggi Xiaoyan pada saat itu, reinkarnasi murka Buddha yang dia gunakan bahkan lebih kuat dari biasanya. Tapi ini tidak cukup untuk menggerakkan kekuatan super seperti Luo Ao secara umum, bahkan jika pukulan Xiaoyan cukup kuat, itu masih jauh dari perlindungan penuh dari pembangkit tenaga listrik Doudi. Apa yang benar-benar menghancurkan penghalang dan menggerakkan Luo Ao adalah pancaran energi yang menakutkan dalam reinkarnasi murka Buddha. Luo Ao tidak pernah membayangkan bahwa pancaran cahaya akan sangat aneh, sambil terus mengkonsumsi energi sumber pada penghalang, itu juga akan menelan dan menyerap sebagian kecil energi untuk digunakan sendiri, dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa The Pilar Dao Guang sebenarnya secara paksa membusuk Genesis Qi di atas penghalang. Pada akhirnya, untuk mencegah Xiaoyan mengetahuinya, dan juga untuk mencegah dirinya kehilangan muka terlalu banyak, Lao Luo membuat langkah tegas untuk secara pribadi menguji kekuatan dalam berkas cahaya. Setelah beberapa pemahaman dan penyelidikan, yang lebih menggerakkan Lao Luo adalah bahwa kekuatan dalam berkas cahaya semuanya dalam kegelapan, dan bahkan dia tidak dapat menemukannya. Memikirkan kembali adegan sebelumnya dalam kehampaan lagi, Luo Lao tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya lagi. Setelah pulih, melihat bahwa Xiaoyan dan Aoki normal, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Kemudian, seolah dia mengingat sesuatu, dia menatap Xiaoyan dengan kedua matanya, dan berkata sambil tersenyum. Yan Xiao, pertemuan alkemismu hari itu belum berakhir. Mendengar pertemuan apoteker, ekspresi Xiaoyan pertama berhenti sedikit, alisnya terangkat ringan, lalu dia tersenyum masam, mengerutkan kening dan mendesah pelan. Konferensi alkemis? Iya, memang benar untuk beberapa alasan, saya belum secara resmi memasuki kompetisi, tetapi sekarang, itu harus berakhir, dan saya telah menghabiskan banyak waktu di ruang spiritual. Saat kata-kata itu keluar, Aoki di samping Luo Lao juga sedikit mengangguk. Konferensi alkemis adalah kompetisi yang ditunjuk oleh Danta. Diadakan secara individu atau bersama oleh berbagai cabang di bawah komando Danta. Sama sekali tidak mungkin ditunda paksa karena seseorang. Sejak Xiaoyan memasuki klan Senling hari itu, dia tinggal lama, berbicara secara logis, pertemuan alkemis seharusnya sudah berakhir, tapi Luo Lao menyebutkannya sekarang, tapi sudah agak terlambat. Tetapi ketika Luo Lao mendengar kata-kata Xiaoyan, dia terkekeh ringan, mengalihkan pandangannya ke Aoki yang ada di samping, mengambil seteguk teh lembut lagi, dan berkata sambil tersenyum. "Iya, teh ini lumayan, Pak Tua Aoki. Simpan sedikit untuk Pak Tua nanti, haha." Segera, di tengah ekspresi tidak senang Kingmu, Luo Lao perlahan menoleh, menatap Xiaoyan lagi, dan berkata sambil tersenyum. Memang, konferensi alkemis memang ketat dan tidak bisa ditunda. Ini juga aturan Danta. Lagi pula, sebagai kekuatan nomor satu di daratan, otoritas mereka harus mutlak. Begitu kata-kata itu keluar, Aoki yang mengira masih ada pertunjukan untuk ditonton, tetapi mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa, menatap Luo Ao dengan keras, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan yang berada di seberangnya. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Luo Lao. Memang, sebagai kekuatan nomor satu di daratan, hanya sedikit orang yang berani melanggar aturan Danta. Tetapi pada saat berikutnya, Luo Lao tertawa kecil, melirik Aoki di sebelahnya, senyum jahat muncul di sudut mulutnya, lalu menatap Xiaoyan lagi, dan berkata sambil tersenyum. Namun, selalu ada pengecualian untuk semuanya. Aturan Danta ini memang tidak boleh dilanggar, tapi bagaimanapun juga, benua ini menghormati kekuatan. Oleh karena itu, lelaki tua itu mengobrol ringan dengan mereka.
Seperti yang diharapkan, mereka sangat senang diterima. Ketika Luo Lao mengatakan ini, Xiao Yan di seberang menatap Aoki. Xiao Yan baik-baik saja, dia hanya tertawa ringan, tapi Aoki tertawa terbahak-bahak setelah menahannya sejenak. Dengan temperamen mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Tuan Luo, mengatakan bahwa mereka mengobrol satu sama lain. Saya khawatir itu hanya pembicaraan sepihak, dan pihak lain hanya memiliki kesempatan untuk patuh. Tapi meskipun dia berpikir seperti ini di dalam hatinya, Xiao Yan menunjukkan senyum syukur di wajahnya. Tidak peduli apapun, perilaku Lao Luo hanya untuk membantu dirinya sendiri. Poin ini cukup untuk membuat Xiao Yan bersyukur. Di bawah tatapan curiga Luo Ao dan Aoki, Xiao Yan perlahan bangkit, berdiri tegak, menghadap kedua lelaki tua itu, lalu membungkuk dalam-dalam di bawah tatapan keduanya yang penuh kekaguman. Junior ini ada di sini, terima kasih dua senior. Luo Lao dan Aoki tersenyum satu sama lain, sedikit mengangguk, dan kemudian menatap Xiao Yan bersama-sama. Luo Lao mengelus lengan bajunya, dan kekuatan tak terlihat mengangkat Xiao Yan, lalu dia berkata sambil tersenyum. Hehe, yah, aku tahu kamu anak yang baik, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menerima hadiah ini darimu. Namun, sebagai ucapan terima kasih, kesopanan ini tidak cukup. Jika saya dengan tulus membalas Anda, saya harap Anda dapat memenangkan kejuaraan konferensi alkemis ini. Dengan cara ini, lelaki tua itu akan membantu Anda jika Anda tidak berpikir demikian. Bagaimana? Tidak masalah. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia sedikit tertegun sejenak, kemudian senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia sedikit mengangguk, yang dianggap sebagai tanggapan atas kata-kata Luo Lao. Untuk membicarakan hal-hal lain, Xiao Yan mungkin tidak yakin, tetapi teknik alkimia ini adalah keterampilan rumah tangga Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak berani mengangguk pada saat ini, maka tidak perlu membicarakan hal-hal lain. Melihat ini, Luo Lao tersenyum lagi, lalu terus tersenyum. Tapi sekarang, masih ada 3 hari sebelum periode Januari. Selama 3 hari ini, kamu harus tinggal di sini dulu. Setelah 3 hari, aku akan menunggu di sini saat kamu berhasil memenangkan kejuaraan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.